Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2802 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Ibrani pasalnya pertama ayat 5 sampai ayat 14. Di bawah perikop anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, ia membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan, mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa posisi Tuhan Yesus Kristus lebih tinggi daripada para malaikat. Amin. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat singgung ada gereja yang lebih mengagung-agungkan malaikat. Dalam ibadah mereka, fokus penyembahan mereka kepada malaikat. Mereka mengundang malaikat untuk hadir dalam ibadah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan kita sebagai orang percaya, fokus penyembahan kita kepada Yesus, bukan kepada malaikat. Makanya kita harus mencari perkenanan Tuhan, bukan yang lain. Bapak Ibu Saudara, benar malaikat itu nyata, ada. Tugas mereka selain melayani Raja di atas segala raja, melayani Tuhan, mereka juga ditugaskan untuk menjaga dan melindungi saudara dan saya, orang percaya, orang-orang yang memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan menjaga saudara, tapi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mentuhankan malaikat. Kita harus fokus penyembahan kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
Kenapa Tuhan Yesus lebih tinggi daripada para malaikat? Karena yang pertama, ayat 6 perhatikan. Dan ketika ia, Tuhan membawa pula anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang sulung ke dunia. Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah anak sulung Bapa. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Amin. Makanya saudara lihat, para malaikat menyembah Yesus. Sebab Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang juga fokus penyembahan mereka kepada tentara-tentara langit. Saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan, pusat penyembahan kita kepada Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan bahwa para malaikat itu, mereka ditugaskan untuk melayani anak Allah yang maha tinggi, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allah dan Tuhan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita sembah Tuhan, bukan pelayan. Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia yang menjadi pusat penyembahan kita, orang-orang percaya. Haleluya. Yang kedua saudara, kenapa Tuhan Yesus lebih tinggi daripada para malaikat? Saudara perhatikan ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang apa? Ia membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ayat 10 perhatikan. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Haleluya. Jadi kenapa Tuhan Yesus lebih tinggi daripada para malaikat? Karena Yesus adalah pencipta. Amin. Pencipta alam semesta ini. Yesus menciptakan malaikat. Makanya saudara lihat, malaikat-malaikat itu menyembah Yesus karena mereka tahu Yesus yang menciptakan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, coba saudara lihat, orang yang menciptakan robot tujuannya apa sih? Untuk dapat membantu pekerjaan yang menciptakan mereka. Betul? Tujuannya supaya yang dia ciptakan itu dapat membantu, dapat melayani si pencipta robot itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan malaikat untuk menyembah Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara dan saya juga Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan, untuk memuji dan menyembah Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup, mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena Dia telah menciptakan kita dengan satu tujuan, supaya kita menyembah Dia, Sang Pencipta alam semesta ini, Sang Pemilik kehidupan, Pencipta langit dan bumi. Amin. Jangan sampai saudara menyembah yang lain. Kalau kita tidak menyembah kepada Yesus Kristus, itu menandakan kita sudah menyembah berhala. Fokus pelayanan kita, penyembahan kita kepada Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali orang Kristen sekarang ini beralih fokus penyembahan mereka lebih menyembah apa? Menyembah uang daripada Tuhan. Meninggalkan Tuhan hanya karena ingin cepat kaya, ingin mendapat bonus, ingin mendapat keuntungan besar, ingin mendapatkan
jabatan, pangkat yang lebih tinggi. Mereka rela meninggalkan iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan hanya karena hal-hal yang sementara di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita Allah yang cemburu. Allah cemburu kalau kita tidak menyembah Dia. Dia murka kepada orang-orang yang tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, tidak tahu bersyukur. Saudara dan saya diciptakan untuk melayani Tuhan, diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Dia yang kita sembah, kita tinggikan, kita muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, kenapa Tuhan Yesus lebih tinggi daripada para malaikat? Karena, saudara perhatikan, ayat 8 dan ayatnya yang ke-13. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Ayat 13, perhatikan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bapak Ibu Saudara yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus lebih tinggi dari para malaikat? Karena Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Dia adalah Mesias. Dia adalah orang yang diurapi. Bapak Ibu Saudara, yang diurapi adalah Raja. Yesus diurapi. Waktu Dia datang ke dalam dunia ini, Dia diurapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia adalah Raja di atas segala raja. Kalau sekarang saudara lagi populer, CEO yang lagi menyamar. Yesus pernah melakukan itu 2000 tahun yang lalu. Dia adalah raja di atas segala raja, menyamar. Jadi sama seperti kita manusia yang sederhana. Dia bahkan menderita. Dia mati sama seperti manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang luar biasanya Dia bangkit dari kematian. Dan Dia naik ke surga, haleluya, menyediakan tempat buat saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah Raja di atas segala raja. Tempat kita turut memerintah dalam kerajaan surga, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus, CEO yang pernah menyamar 2000 tahun yang lalu. Amin, haleluya. Saudara, Dia menyamar menjadi sama seperti kita supaya kita diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepada titah-titahnya, yaitu perintah firman Tuhan, sabdanya. Mari kita dengarkan dan kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab yang memerintah itu adalah Raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak melakukan perintah Raja, itu sama artinya kita pemberontak. Dan pemberontak layak, pantas untuk dihukum. Saudara dan saya, anak-anak Allah. Amin. Saudara dan saya adalah anak-anak yang akan diberikan warisan surga. Saudara dan saya akan turut memerintah dalam kerajaan surga. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupanmu saat ini. Biarlah Yesus yang memerintah kehidupan saudara. Biarlah firman-Nya termeterai dalam setiap hati, pikiran, akal saudara, hati saudara, perbuatan, perkataan saudara. Biarlah mengerjakan apa yang sudah disabdakan Yesus Kristus untuk kita kerjakan, lakukan. Sebagai ketaatan kita kepada perintah Raja, kita melakukan semua amanat dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja.
Makanya para malaikat menyembah Yesus. Karena apa? Karena Yesus adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Sudah perhatikan kelahiran Yesus. Yang melayani apa? Yang melayani saudara, malaikat. Malaikat Gabriel yang memberikan kabar baik kepada Maria. Oh haleluya. Dia juga yang menyampaikan kabar baik itu kepada para gembala. Saudara lihat, kelahiran Yesus yang sibuk para malaikat. Karena malaikat itu tahu bahwa yang lahir 2000 tahun yang lalu di kota Daud di Bethlehem adalah Raja di atas segala raja yang menyamar jadi manusia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Dalam pelayanan Yesus, malaikat ikut sibuk, saudara. Karena apa? Karena mereka tahu Yesus adalah Raja di atas segala raja. Saudara dan saya juga harus sibuk untuk melayani Tuhan. Amin. Sebab Tuhan sudah mau datang. Saudara, biarlah Tuhan mendapati kita. Di saat Tuhan Yesus datang, Dia mendapati kita tetap setia ikut Tuhan, tetap setia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Sehingga kita tidak mengalami kematian, kita langsung diangkat, kita langsung rapture, saudara. Amin. Tetaplah setia melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Hari ini kita belajar kenapa Tuhan Yesus lebih tinggi kedudukannya dari para malaikat. Karena Yesus adalah anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Yesus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Dia menciptakan malaikat-malaikat itu. Yang ketiga, karena Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Makanya para malaikat sujud menyembah, melayani Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja. Demikian juga saudara dan saya. Kita harus menyembah Tuhan Yesus dan melayani Raja di atas segala raja itu. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.